ketika kita sudah saling mungkin saling mengisi sesama manusia, ada satu konteks yang perlu kita penuhi lagi, konteks kebangsaan, kita harus bersatu, begitu ya. Iya. Nah, ini kalau kita masuk dalam pemikiran Bung Karno berikutnya, mengapa Bung Karno lebih memilih di sila keempat itu kan sudah tersampaikan ya kalimatnya yang begitu lengkap ya tentang permusyawaratan, kemudian perwakilan gitu. Iya. Apakah itu hasil pemikiran Bung Karno juga dari sintesa dari misalnya ada negara yang bentuknya monarki, ada yang sosialis, ada yang full demokrasi, tapi ternyata Indonesia itu sepertinya gabungan dari semua itu ya. Ya. Gimana itu Pak Bekti? Tadi saya katakan, Bung Karno itu kutu buku. Iya. Semua buku-buku dari tokoh-tokoh besar dunia itu dilalap oleh Bung Karno. Iya. Nah, dari pengalaman hidup sebagai orang pribumi dan ditambah dengan religiusitas beliau yang dibentuk di KOS di Cokroaminoto itu, lalu ditambah dengan jiwa Soekarno memang seorang patriot yang selalu siap berkorban, maka terjadilah suatu sintesa tadi itu ya dari ajaran Barat dan ajaran Timur dan ajaran keagamaan. Sintesa lalu menjadi Pancasila itu. Dan itu yang lalu beliau katakan ini way of life orang Indonesia. Ya, jadi antara lain seperti begini, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sebuah pidato pada waktu beliau menghadiri Hari Raya Idul Adha, beliau dalam cuplikan pidato itu mengatakan, bagaimana kalian bisa mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa kalau kalian tidak pernah mengabdi kepada sesama manusia. Yang dilihat Tuhan itu bukan bagaimana sembahyangmu, tapi bagaimana perilakumu terhadap sesamamu. Kalau perilakumu tidak pernah memberikan kasih sayang, tidak pernah memberikan pertolongan, percuma yang kamu lakukan dalam komunikasi kamu dengan Tuhan. Karena Tuhan akan mencatat semua perbuatan-perbuatanmu untuk saling tolong-menolong, saling membantu, dan saling menghargai, tidak membeda-bedakan sesama manusia. Ini pidato yang beliau sampaikan. Dan makanya kita sekarang ini para generasi muda, kita semua itu dalam kondisi bangsa yang belum adil makmur ini, mari semangat kita saling membantu, saling bergotong royong, saling berbagi apapun. Kalau saya bilang berbagi bukan mesti berbagi uang, tidak. Berbagi pengalaman, berbagi memberikan senyum yang bagus, membagikan orang lain, itu berbagi. Ya. Mari kita ikuti seperti itu. Ya. Pesan beliau pada anak-anak muda yang sangat terkesan pada saya itu, Bu Vika, seperti yang Bu Vika sampaikan tadi, ya, itu adalah pidato beliau pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Oh ya. Ya, beliau mengatakan, beri saya 1000 orang tua, niscaya Gunung Semeru akan saya cabut dari akarnya. Dan beri saya 10 pemuda, niscaya dunia akan saya guncang. Itu beliau ingin menunjukkan kepada generasi muda bahwa kekuatan pemuda ini menjadi tulang punggung, tidak hanya Indonesia, tapi hampir seluruh negara di dunia itu. Tulang punggung yang pertama itu adalah pemuda. Oleh sebab itu ketika beliau berhadapan dengan elemen-elemen mahasiswa di istana, itu tahun 63, itu beliau mengatakan, pemuda itu menyimpan energi,
menyimpan kreativitas dan menyimpan perjuangan radikal. Ini beliau ucapkan ini. Ya, kalau kita mencoba mengupas, dikatakan pemuda itu menyimpan energi, baik secara biologis maupun secara ideologis. Ya. Usia pemuda itu potensial untuk bisa tegak berdiri, lari cepat, keyakinan masih utuh. Ya. Ini. Yang kedua, beliau mengatakan kreativitas. Ya, mana anak muda yang tidak mempunyai kreativitas sama sekali? Tidak ada. Cuman manifestasi dari kreativitas ini yang kadang-kadang ada kendala. Para orang tua tidak mau memberikan kesempatan. Orang tua tidak mau percaya. Dianggap anak muda nggak punya pengalaman. Lah kapan dia punya pengalaman kalau nggak pernah diberi kesempatan? Gitu kan. Kemudian punya semangat juang radikal. Nah, kalimat radikal ini oleh beberapa musuh-musuh politik Bung Karno selalu dihubungkan dengan komunisme. Padahal sama sekali tidak. Radikal itu kan dari kata radix. Ya. Ya kan? Radix itu kan apa, akar. Ya. Iya. Jadi revolusi itu bukan mengubah Indonesia, tapi mencabut akar Belanda dari Indonesia. Kemudian di situ kita dirikan negara dan sudah kita beri dasar Pancasila. Okay. Jadi kalau ingin melakukan perubahan, kita mesti harus radikal. Jangan ada sisa akar-akar tunjang, akar yang melingkar-lingkar itu, karena nanti akan tumbuh lagi. Ini yang harus kita betul-betul hapus. Nah, bicara soal perubahan, seperti yang Bung Karno katakan tadi, Bung Karno mengatakan ini di dalam pidato beliau di peringatan Sumpah Pemuda. Saya ini orang yang tidak mau status quo, yang tidak mau tinggal diam. Indonesia itu hanya memasuki pintu gerbang Indonesia. Kemerdekaan itu memasuki pintu gerbang. Belum melangkah melalui jembatan emas, di mana di seberang jembatan emas itu ada masyarakat adil, makmur, sejahtera, sesuai dengan Pancasila. Nah, kalau kalian ingin melakukan perubahan, maka modal utama perubahan itu ada dua. Ini ucapan Bung Karno. Ya. Modal pertama adalah isi kepala. Apa isi kepala yang kalian punyai? Nah, kemudian modal yang kedua itu adalah konsistensi. Kalau kamu ingin mengadakan perubahan, harus konsisten. Ya. Perubahan. Dari hal yang lama, ini kamu pakai untuk menjembatani hal yang baru. Begitu ada hal yang baru, hal yang lama ini hanya bisa kamu pakai sebagai sesuatu yang untuk melakukan koreksi, melakukan evaluasi. Ya. Tapi perubahan ini betul-betul sesuatu yang seperti yang kamu gambarkan dalam impianmu. Dan impianmu itu yang harus kamu lakukan secara konsisten. Dan ini yang kalau saya jujur boleh bicara, yang sekarang jarang kita temui. Ya. Tokoh-tokoh, orang-orang yang memiliki konsistensi. Banyak yang berubah hanya karena materi. Ya. Padahal Bung Karno di dalam memberikan pendidikan kader pada Partai Nasional Indonesia di Jakarta tahun 63 itu mengatakan, saya ingin bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang lemah, tapi bangsa yang kuat. Ingat sejarah Sriwijaya, ingat sejarah Kutai, ingat sejarah Mojopahit. Kita ini bangsa kuat. Dan saya tanpa meremehkan tempe ingin mengatakan, pemuda Indonesia harus kuat, jangan lemah seperti tempe. Ya kan? Ya. Karena kenapa? Anak-anak muda ini mempunyai aset yang paling berharga. Aset itu adalah kemampuan berpikirmu, kemudian kreativitasmu,
kemudian semangatmu yang tidak bisa dimiliki oleh golongan yang lain. Ini dengan tegas. Jadi artinya dalam semua kesempatan Bung Karno itu selalu mengajak para pemuda Indonesia itu untuk ambil peran yang aktif. Diharapkan oleh Bung Karno, anak muda itu kalau sekarang dengan teknologi informasi yang maju, dengan dunia digital, ya, dengan interkoneksi yang demikian pesat, itu Bung Karno ingin anak muda itu tidak reaktif, tidak baru berbuat setelah ada sesuatu, tidak. Jadilah kamu proaktif. Ini. Jadi proaktif itu begitu melihat ada tanda-tanda zaman apa, langsung berpikir, lalu langsung membangun sebuah impian setinggi bintang di langit. Bung Karno mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, supaya kalau kamu jatuh, masih jatuh di awan, tidak jatuh ke batu yang tandas. Jadi cara Bung Karno memberi semangat anak muda, itu yang perlu digelorakan, baik oleh dunia kampus, oleh pemerintah daerah, oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh organisasi pemuda terutama. Bangkitkan semangat pemuda, karena yang memegang zaman itu adalah anak-anak muda. Tentu saja dengan memperhatikan tauladan dari para pimpinan nasional. Dan saya mengajak teman-teman semua, teman-teman warta, mari berdoa. Semoga Indonesia tetap dipimpin oleh tokoh, oleh orang-orang yang bisa memberi tauladan positif, bukan tauladan negatif. Misalnya mengakali konstitusi, itu jangan ditiru. Itu. Saya nyambung lagi tadi Pak Bekti bahwa begitu sampai begitu Indonesia bersatu, Bung Karno melangkah pada kerakyatan. Artinya dia kembali bahwa apapun yang akan kita lakukan dengan kekuatan, kreativitas dan semangat kita, balik-baliknya harus orientasinya ke rakyat gitu ya Pak Bekti. Oke. Dan saya izinkan minum dulu. Monggo. Iya. Saking serunya sampai ini. Sampai saya tanya-tanya terus gitu. Ya, oke. Iya. Jadi semua apa yang kita upayakan, kalau kita dalam posisi atau status sebagai bagian dari sebuah bangsa, maka ya balik-baliknya harus ke rakyat, bukan ke diri sendiri, bukan ke golongan, karena ujungnya yang akan kita harapkan adalah keadilan sosial untuk seluruh rakyat itu ya. Betul. Jadi Pancasila ternyata kalau diuraikan menjadi sebuah rangkaian yang sangat puitis dan romantis gitu sepertinya. Betul. Iya. Pak Bekti, terima kasih. Saya mulai terang nih. Tapi ada satu lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan apa yang Bung Karno pikirkan tentang anak muda ya, bahwa harus kuat, harus kreatif, dan dia harus bersemangat. Nah, situasi hari ini itu justru berkebalikan Pak Bekti ya, melemahkan kreativitas. Kita jadi suka, kalau anak muda sekarang itu ada istilahnya mager. Itu kan lebih populer daripada kita mesti bersemangat gitu ya. Itu kalau dikontekstualisasikan dengan hari ini, apa sih sebenarnya yang dilakukan Bung Karno untuk mengisi waktu luangnya gitu ya? Apakah Bung Karno juga seperti anak muda umumnya yang mungkin nonton atau mungkin leisure time-nya Bung Karno itu ngapain gitu supaya kita bisa punya contoh gitu. Kalau beliau bisa membuat Indonesia sebesar ini, apa iya beliau nggak pernah santai-santai? Iya, jadi fenomena yang sedang berkembang saat ini selalu dikatakan anak muda sekarang kita kok mager gitu ya. Iya. Ya kan? Tapi kalau saya mengatakan anak muda kita tesem kok. Apa itu? Tetap semangat. Iya. Saya nggak mau membunuh anak-anak muda. Saya nggak mau. Oke. Ya? Siap. Bukankah itu bagian dari kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia, lalu memberikan stempel
anak muda Indonesia itu malas, anak muda Indonesia itu nggak mau belajar. Tidak seperti itu sesungguhnya. Oke. Ya, anak muda Indonesia itu tetap semangat. tetap semangat. Ya. Lalu ada semacam kampanye untuk memperlemah potensi muda. Karena dari apa yang tadi disampaikan Bung Karno itu menggambarkan gambaran pemuda Indonesia itu seperti itu. Ya. Nah, kalau ini berkembang, maka orang-orang yang sekarang berada di zona nyaman dengan cara-cara yang inkonstitusional dan sebagainya itu, saya ngomong politik sekarang, itu merasa terganggu. Ya, merasa terganggu. Wah, jangan-jangan zona nyaman saya ini segera tergusur kalau anak-anak muda bergerak lagi. Ya, maka lalu mereka berkampanye dalam setiap kesempatan. Apa anak muda Indonesia sekarang melempem? Saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru mengatakan tidak. Anak muda kita tetap tesem, tetap semangat. Cuman kesempatan itu yang tidak diberikan. Yang kedua, ada anak-anak muda kita yang dalam tanda petik kurang tebal keimanannya itu memakan begitu saja julukan-julukan malas itu, dan itu yang kemudian mereka bawa di dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya sudah, karena memang katanya malas, ya saya ikut-ikutan malas. Bukankah banyak prestasi-prestasi anak muda, terutama yang sekarang bermukim di luar negeri, yang berasal dari Indonesia, mereka mampu mengguncang dunia. Itu harus kita tauladani. Ya. Contoh, masa lalu kita juga punya anak muda yang semangatnya tinggi. Ketika Bung Karno mengirim Habibie. Ketika Bung Karno mengirim Habibie untuk mempelajari teknologi pesawat, itu harapan Bung Karno. Jadi sebenarnya bukan cuma Pak Habibie waktu itu. Ya, ada belasan mahasiswa yang terseleksi dengan bagus, dikirim Bung Karno belajar ke Eropa, ke Amerika dengan harapan kalau pulang membangun Indonesia. Tapi gara-gara ada peristiwa G30S itu, yang belajar di Asia Timur tidak bisa pulang ke Indonesia, ada hambatan-hambatan politis gitu kan. Tapi Habibie sempat pulang ke Indonesia. Dan apa yang dilakukan oleh Habibie? Dia mencermati betul-betul dan bercita-cita tinggi Indonesia sebagai produsen pesawat terbang. Ya kan? Makanya ketika beliau jadi menteri, dia berusaha keras untuk membangun produsen pesawat terbang. Nurtanio kalau nggak salah. Nurtanio kalau nggak salah ya. Tetapi semangat Habibie yang sedemikian rupa itu tidak bisa dilanjutkan oleh Habibie. Padahal dia sudah bersumpah pada dalam hidup saya harus menjadikan Indonesia sebagai produsen pesawat terbang. Dan sudah dibangun, sudah dimulai. Dan ada hasil penelitian Habibie yang sampai sekarang tetap dipakai oleh industri pesawat terbang. Hak ciptanya masih tetap ada Habibie. Tetapi karena kondisi politik ekonomi waktu itu, Habibie dengan rela lalu menanggalkan ambisinya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil pesawat terbang, dan ambisinya untuk keluar sebagai anak Indonesia yang memiliki keahlian di teknologi tinggi produsen pesawat terbang. Ini salah satu hal yang ditunjukkan. Dan satu hal lagi yang mungkin dilupakan orang ya, prestasi Habibie. Ya, ketika jadi presiden. Ketika beliau mewarisi Orde Baru, kurs dolar terhadap rupiah kita 18.000. Ya. Tapi dalam waktu 9 bulan Habibie jadi presiden turun. Menjadi 6.000. Menjadi 6.000. Ini saya minta teman-teman jangan lupakan sejarah. Itu sebuah prestasi itu ya. Tapi orang sering melupakan, sering tidak mau mengingat lagi. Bagi saya itu tetap prestasi. Contoh anak muda seperti Habibie itu masih bisa kita pergunakan. Perkara kemudian ada perbedaan politik itu biasa kan. Negara demokrasi pasti ada perbedaan politik. Boleh-boleh saja kita. Tapi secara prestasi dalam negara ini,
Ya, tapi kemudian oleh Bung Karno ditebus kan, dengan membuat patung Dirgantara yang di Pancoran itu, ya patung itu 11 ton, ya 11 ton beratnya, dikerjakan oleh seniman dari Jogja, Mas Edi Sutrisno itu, yang ketika sudah 85% mangkrak karena Bung Karno berada di tahanan rumah Yasio. Yaso itu ya. Yaso itu Bung Karno tidak lagi punya akses keuangan. Kemudian si pemahat ini rumahnya juga terjual karena digadekan, tidak bisa menebus, dijual, dan ini mangkrak. Nah, saat terakhir sebelum wafat beliau mendapat laporan itu, maka beliau perintahkan untuk menjual mobil kesayangan beliau, mobil Buick itu dijual. Tahun 70 itu bulan Maret, sebelum beliau meninggal. Wafat itu laku 1.750 waktu itu, dan itu selesai. Patung Dirgantara yang di Pancoran ini juga penghormatan Bung Karno pada Habibie juga, dan juga penghormatan Bung Karno pada Indonesia. Dan kepada para pemuda saya informasikan bahwa pengorbanan Bung Karno itu tidak cuma jiwa, raga, kesempatan, tapi juga harta. Menjelang wafat pun harta dikorbankan demi bangsa dan negara, dan itulah yang namanya patriot. Ya, saya benar-benar tercerahkan hari ini. Cara Bung Karno memandang anak muda bukannya nggak boleh santai, tapi memang situasinya itu meminta kita untuk konsisten ya dalam membangun kekuatan, membangun kreativitas, kemudian membangun semangat kita sendiri, karena kadang-kadang suka kebawa Pak Bekti kalau memang kita pengen mager, maunya mager terus. Maka dari itu Bung Karno menghindari ya kata-kata atau kalimat-kalimat yang melemahkan ya. Jadi Bung Karno memang memilih diksi yang menyemangati anak muda ya. Selama Bung Karno masih ada dulu, tidak pernah ada kata-kata yang melemahkan. Selalu memberi semangat, selalu menyulut bara api di dada para pemuda. Jadi sangat relevan dengan situasi hari ini sebenarnya ya, Pak Bekti, dalam masa transisi kita menuju Indonesia emas. Apakah itu nanti akan menjadi jembatan emas kita? Mungkin hanya kita yang akan menjawab itu ya, hanya kita yang bisa menjawab itu ya. Jadi gini Bu Vika, bekal dari Bung Karno agar kita itu bisa mencapai cita-cita, termasuk untuk anak muda supaya tetap semangat, maka warisan Bung Karno yang terkenal itu Trisakti itu. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Itu karena Bung Karno itu berpikirnya visioner. Ya, seolah-olah itu tahu apa yang akan terjadi begitu. Saya nggak mengatakan tahu, tapi seolah-olah gitu ya. Karena Bung Karno bukan dewa. Dan seperti podcast yang kita laksanakan hari ini itu, sama sekali kita tidak mengajak orang untuk membuat Bung Karno sebagai kultus individu, memuja-muja sebagai dewa, tidak. Tapi kita mengambil apa yang diberikan pada kita oleh Bung Karno, pelajaran pada kita. Kalau berdaulat di bidang politik, ya tentu kita ini mempunyai politik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Berdikari di bidang ekonomi, kita nggak mau dong tergantung pada bangsa asing. Bumi kita cukup melimpah. Tambang-tambang kita cukup melimpah. Kalau yang ketiga, berkepribadian dalam budaya, kita ini punya kepribadian yang adiluhung. Jangan meniru kepribadian-kepribadian yang sama sekali nggak cocok. Meskipun ada kebudayaan yang bisa konstruktif di sini bisa, tapi disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Tapi jangan meninggalkan budi pekerti Indonesia. Itu Mbak Vika. Luar biasa Pak Bekti. Mudah-mudahan teman-teman warta ya juga bisa mendapatkan sebuah refleksi dari perbincangan kita hari ini, karena ternyata mengurai pemikiran Soekarno di satu
satu aspek saja rasanya butuh waktu panjang juga ya karena beliau juga menyelami bangsa Indonesia sebegitunya gitu. Bisa 2 hari 2 malam. Baik Pak Bekti, mungkin ada yang terakhir yang ingin Pak Bekti sampaikan sebelum kita tutup podcast hari ini? Ya, jadi pada teman-teman warta, pada generasi muda, saya ingin berpesan, mari kita tumbuhkan nasionalisme di dalam jiwa kita. Mari kita tumbuhkan patriotisme di dalam semangat kita. Namun kita mesti menyesuaikan diri sesuai dengan situasi dan kondisi. Di zaman pergerakan Bung Karno, di zaman merebut kemerdekaan, patriotisme itu ditunjukkan dengan cara kita memegang bambu runcing. Kita dikejar musuh, kita ditembak musuh, kita gugur. Tapi di zaman era digital sekarang itu, patriotisme kita tunjukkan dengan cara-cara melalui media-media sosial. Kita menghindari hoax, kita melawan konten-konten yang negatif, yang merusak budaya. Kita imbangi dengan konten-konten tentang tingginya kebudayaan Indonesia. Kita membuat plafon-plafon yang bisa membakar semangat anak muda. Jadi kalau dulu membawa bambu runcing, sekarang dengan ilmu, teknologi, informasi yang kita miliki, dengan digital yang global, kita berjuang untuk Indonesia lewat media-media yang sekarang tersedia. Merdeka. Baik, terima kasih teman-teman Warta. Semoga percakapan hari ini dalam podcast Warta 17 Agustus bisa menjadi sebuah pencerahan sekaligus refleksi yang dalam bagi kita, memaknai bagaimana Bung Karno mempersembahkan hidupnya, apa yang dia ketahui tentang Indonesia dan apa yang dia bisa gali dari tanah ini menjadi sebuah dasar bagi kehidupan kita untuk menjalani hari-hari ke depan sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Bekti. Percakapan kita hari ini sangat berharga. Kita sampaikan terima kasih kepada beliau, Pak Bekti, Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak kita dalam membumikan dan literasi Pancasila. Saya Vika, mohon pamit. Salam Pancasila.